Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes Monika Sari dengan NIM 2020207075, program studi Pendidikan Biologi 2. Video pembelajaran ini dibuat untuk memenuhi tugas individu mata kuliah praktik pembelajaran mikro. Materi yang akan dibahas pada pertemuan kali ini, yang pertama itu pengertian keanekaragaman hayati, yang kedua tingkat keanekaragaman hayati, yang ketiga tipe-tipe ekosistem, dan yang keempat manfaat. Baiklah, materi yang pertama yaitu pengertian keanekaragaman hayati. Apabila Anda mendengar kata keanekaragaman, dalam pikiran Anda mungkin akan terbayang kumpulan benda yang bermacam-macam, baik ukuran, warna, bentuk, tekstur, dan sebagainya. Bayangan tersebut memang tidak salah. Kata keanekaragaman memang untuk menggambarkan keadaan bermacam-macam suatu benda yang dapat terjadi akibat adanya perbedaan dalam hal ukuran, bentuk, tekstur, ataupun jumlah. Sedangkan kata hayati menunjukkan sesuatu yang hidup. Jadi keanekaragaman hayati menggambarkan bermacam-macam makhluk hidup atau organisme penghuni biosfer. Keanekaragaman hayati adalah perbedaan di antara makhluk hidup yang berbeda jenis, spesiesnya, dan perbedaan ekosistemnya. Materi selanjutnya tentang tingkat keanekaragaman hayati. Terdapat 3. Yang pertama, keanekaragaman hayati tingkat gen. Yang kedua, keanekaragaman hayati tingkat spesies. Yang ketiga, keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Baiklah, kita akan membahas tentang keanekaragaman gen. Keanekaragaman gen adalah keanekaragaman individu dalam satu jenis makhluk hidup. Keanekaragaman gen mengakibatkan variasi antar individu sejenis. Contoh keanekaragaman tingkat gen ini adalah tanaman bunga mawar putih, mawar merah, mawar kuning yang memiliki perbedaan, yaitu berbeda dari segi warna bunga. Selanjutnya itu keanekaragaman tingkat spesies atau jenis, yaitu variasi antar spesies dalam suatu ekosistem. Contohnya, keanekaragaman tingkat jenis dalam suatu genus Panthera, yaitu harimau, atau Panthera tigris, dan macan tutul atau Panthera pardus. Selanjutnya, keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Keanekaragaman hayati tingkat ekosistem adalah keanekaragaman habitat, komunitas biotik, dan proses ekologi di biosfer atau daratan atau lautan. Di dalam ekosistem tersebut, seluruh makhluk hidup akan melakukan hubungan timbal balik, baik antar makhluk hidup maupun makhluk hidup dengan lingkungannya atau komponen abiotiknya. Materi selanjutnya yaitu tipe-tipe ekosistem. Secara umum ada 3 tipe ekosistem, yaitu ekosistem air, ekosistem darat, dan ekosistem buatan. Yang pertama itu ekosistem air, yaitu ekosistem air tawar. Ciri-ciri ekosistem air tawar antara lain variasi suhu tidak mencolok, penetrasi cahaya kurang, dan terpengaruh oleh iklim dan cuaca. Selanjutnya ekosistem air laut. Habitat laut atau oseanik ditandai oleh salinitas atau kadar garam yang tinggi dengan ion Cl mencapai 55%, terutama di daerah laut tropik karena suhunya tinggi dan penguapan besar. Di daerah tropik, suhu laut sekitar 25 derajat Celcius. Selanjutnya itu ekosistem estuari. Estuari atau muara merupakan tempat bersatunya sungai dengan laut. Estuari sering dipagari oleh lempengan lumpur intertidal yang luas atau rawa garam. Ekosistem estuari memiliki produktivitas yang tinggi dan kaya akan nutrisi. Yang kedua itu ekosistem darat atau terestrial.
A. Hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis terdapat di daerah tropik dan subtropik. Ciri-cirinya adalah curah hujan 200-225 cm per tahun. Spesies pepohonan relatif banyak. Jenisnya berbeda antara satu dengan yang lainnya tergantung letak geografisnya. B. Sabana. Sabana dari daerah tropik terdapat di wilayah dengan curah hujan 40-60 inci per tahun, tetapi temperatur dan kelembapan masih tergantung musim. Yang C. Padang rumput. Padang rumput terdapat di daerah yang terbentang dari daerah tropik ke subtropik. Ciri-ciri padang rumput adalah curah hujan kurang lebih 25-30 cm per tahun. Hujan turun tidak teratur, porositas atau peresapan air tinggi, dan drainase atau aliran air cepat. Selanjutnya yaitu ekosistem buatan. Ekosistem buatan adalah ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Ekosistem buatan mendapatkan subsidi energi dari luar, tanaman atau hewan peliharaan, didominasi pengaruh manusia, dan memiliki keanekaragaman rendah. Contoh ekosistem buatan adalah 1. Bendungan, 2. Hutan tanaman produksi seperti jati dan pinus. 3. Agroekosistem berupa sawah tada hujan. Yang keempat, sawah irigasi. Materi selanjutnya yaitu tentang manfaat dan nilai keanekaragaman hayati. Manfaat-manfaat dan nilai-nilai yang terkandung dalam keanekaragaman hayati ialah sebagai berikut. Kebutuhan dasar yaitu kebutuhan yang bersifat mutlak seperti sandang atau ulat sutra, bulu domba, kapas. Yang selanjutnya itu pangan atau biji-bijian, umbi-umbian, sayur, buah, telur, daging, susu, dan sebagainya. Selanjutnya itu papan. Papan yaitu contohnya meranti, jati, sengon, pohon, sawo, dan sebagainya. Selanjutnya itu udara bersih. Contohnya itu pepohonan. Kebutuhan sekunder, kebutuhan untuk lebih menikmati hidup. Misalnya, yang pertama itu transportasi, kuda, onta, sapi. Rekreasi, hutan, tanaman bunga, tanaman hias, keindahan bawah laut, hewan, piaraan, dan sebagainya. Baiklah, mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.